Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifitiyah Hidayat dari kelas A1 Psikologi akan menjelaskan tentang ma'rifat rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini adanya Allah, termasuk di dalamnya meyakini adanya rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan meyakini sifat juga nama-nama Allah. Iman kepada Allah adalah pangkal dari segala keyakinan terhadap apapun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan pada Allah sudah lurus dan kokoh, maka keyakinan terhadap rukun iman yang lainnya akan menjadi begitu mudah. Kenapa begitu? Sebab inti persoalan keimanan adalah iman kepada Allah dengan segala perbuatannya, dengan segala kekuasaannya, pada segala kepemilikannya, dan semua hukum-hukumnya, dan pada seluruh kekuatan utusannya. Adapun penyebab kurang sempurnanya iman ada 3. Pertama, kurangnya pengajaran iman sejak usia kanak-kanak. Padahal usia kanak-kanak sangatlah penting karena memori mereka yang sangat kuat sehingga akan terbawa hingga kematiannya. Kedua, kurang belajar dari kehidupan realitas nyata, yaitu banyak fakta-fakta namun tidak terpikirkan. Ketiga, karena kesombongan diri, keangkuhan hati, dan keluhuran pikir yang disangka miliknya sendiri. Kedua, iman kepada malaikat, yaitu meyakini adanya malaikat walaupun sosoknya tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi malaikat sesungguhnya ada. Dan dengan meyakini adanya malaikat termasuk dalam rukun iman. Jumlah malaikat yang banyak hanya Allah yang tahu jumlah pasti nominalnya. Kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat dengan tugasnya masing-masing, yaitu Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang memberi rizki, Raqib yang mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Munkar Nakir yang menanyai orang dalam kubur, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan yang menjaga pintu surga. Adapun malaikat ini adalah terbuat dari cahaya. Selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu bahwa kita meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada umat terdahulu untuk dijadikan sebagai pedoman pada umat tersebut. Seperti, pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Kristen atau umat Kristen. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran sendiri, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk umat Islam atau bahkan memiliki keistimewaan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya adalah iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu meyakini adanya Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah yang diutus pada setiap umat dengan misi yang sama, yakni melakukan seruan besar untuk mengesahkan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah, kemudian dengan tambahan tugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia dan mengajaknya umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Allah pemilik segala ketentuan dan tidak ada makhluk yang memiliki hak mutlak atas aturan yang telah ditetapkan Allah. Manusia hanya menjalankan, bahkan dalam menjalankannya pun tidak akan terjadi tanpa kekuatan Allah untuk menggerakkan dan kekuasaan manusia untuk berkata, berperasaan, dan berbuat itu terjadi atas kehendak Allah. Keadilan Allah itu pasti adilnya, kasih sayang Allah pasti sayangnya, dan kemurahan Allah pasti adanya. Hanya saja kita harus mampu mengerti bahwa takdir terbagi menjadi 2,
yaitu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti kelahiran, kematian, rezeki, dan jodoh, dan takdir yang dapat kita ubah. Seperti yang tadi, ketika kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Sesungguhnya, Allah itu menetapkan takdir yang baik pada setiap manusia. Hanya saja manusianya yang mau berusaha atau tidak. Yang terakhir, ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu meyakini bahwa dunia ini akan hancur. Dunia ini bukan sesuatu yang abadi. Yang abadi itu adalah hari akhir. Manusia tidak diberi pengetahuan tentang hari akhir sedikit pun, dan belum ada pengalaman sebelumnya tentang hari akhir atau hari kiamat, karena belum pernah terjadi. Tapi hari kiamat ini pasti terjadi dan terjadi secara pasti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mereka nantikan selain dari saat yang datang dengan tiba-tiba, yaitu kiamat, kepada mereka. Sesungguhnya tanda-tandanya telah datang. Tetapi apakah arti kesadaran itu ketika saat yang dinanti-nanti telah tiba? Quran Surat Muhammad ayat 18. Adapun ciri-ciri kiamat itu terbagi menjadi dua, sesuai dengan apakah itu kiamat sugro atau kiamat kubro. Kiamat sugro, ciri-cirinya seperti hamba sahaya yang melahirkan tuannya, pemabuk telah menjadi pemimpin dan bermegah-megahan, kaum dajjal dan pendusta mengaku sebagai nabi, ilmu pengetahuan dilenyapkan, banyak gempa bumi yang terjadi, diangkatnya ilmu agama terutama ilmu waris, kebodohan semakin merajalela, zina telah tersebar luas, minuman keras sudah menjadi kebiasaan. Dan adapun ciri-ciri dari kiamat ciri dari kiamat kubro itu terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya suatu binatang melata yang aneh, lahirnya Imam Al-Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hancurnya jagat raya, dan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun nama-nama lain dari hari kiamat seperti Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Hasr hari penyesalan, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Mizan hari ditimbangnya amal, Yaumul Jaza hari pembalasan, dan nama-nama lainnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil ketika kita bisa mempercayai adanya hari akhir ini, yaitu hidup optimis, selalu beramal kebaikan, memiliki rasa takut untuk berbuat dosa, menjauhi sifat hubud dunia, dan mengharapkan jumpa Allah atau hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.